Salam, salam sejahtera bagi umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan peneguh iman pada hari ini. Pada hari yang ke-132 tahun 2021 ini, kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Adapun tema perenungan kita pada kesempatan ini saudara, yaitu betapa mahalnya nasihat firman Tuhan. Dalam perikop ini saudara, kita lihat bagaimana Tuhan menuntun Yusuf, baik sebelumnya dia diberi tuntunan untuk menyingkir ke Mesir. Nah, pada perikop ini Tuhan menuntun kembali dengan menyampaikan firman Tuhan melalui malaikat dalam bentuk mimpi untuk kembali dari Mesir. Bahkan dalam perikop ini ia tinggal di kota yang bernama Nazaret. Hal itu pun adalah merupakan tuntunan Tuhan, dan itu semua kita lihat bertujuan untuk kebaikan Yusuf, Maria, dan anak yang baru lahir itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tuntunan firman Tuhan itu adalah yang termulia lebih dari apapun petunjuk-petunjuk atau nasihat-nasihat yang ada di dunia ini saudara. Dan inilah yang membuat Yusuf mengalami kebaikan demi kebaikan dalam perjalanan kehidupannya. Kita tahu bersama-sama bagaimana dia menghadapi tantangan, ancaman yang serius dari Herodes yang ingin membunuh anak itu. Tapi puji Tuhan, ada firman yang selalu diperoleh oleh Yusuf untuk menuntun perjalanannya dari satu perjalanan kepada perjalanan yang berikutnya. Saudara, itu berarti kita sangat bersyukur sebenarnya kalau hari-hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih mendapat kesempatan untuk mendapatkan renungan firman Tuhan. Sebab saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan itu begitu mulia saudara. Sebab tidak ada kekeliruan di dalamnya dan tidak ada tujuannya untuk kecelakaan kita. Namun tentunya harus diperhatikan, Yusuf bukan sekedar menerima tuntunan melalui firman Tuhan. Yusuf tidak sekedar mendapat arahan, tapi Yusuf juga menundukkan hati, menundukkan diri kepada nasihat firman Tuhan itu. Dia menundukkan diri kepada arahan firman Tuhan itu, sehingga dia mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dia mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang keempat, salah satu karakteristik kehidupan manusia di akhir zaman yang merupakan saudaraku sifat yang buruk adalah manusia lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti firman Allah. Suratan Timotius tersebut adalah merupakan informasi, gambaran kepada kita. Begitulah keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia cenderung lebih turut kepada hawa nafsunya daripada firman. Tidak ada lagi firman yang kita dengar, tidak ada lagi firman yang kita dapat dalam hari-hari kehidupan kita. Itu saja sebenarnya saudara, kita sedang berada dalam masalah yang serius. Sebab firman itu adalah terang, firman itu suluh. Kita tidak mengerti arah kehidupan tanpa firman Tuhan yang menuntun. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh hanya berhasil mendengar. Bisa saja di pelayanan penggembalaan kita ada firman Tuhan yang kontinu disampaikan, baik dalam peribadahan maupun dalam renungan-renungan singkat. Tapi persoalan yang kedua saudara, apakah si pendengar itu menundukkan hatinya, menundukkan dirinya kepada arahan daripada firman yang ia dengar? Kita dapat mendengar firman, kita memiliki waktu mendengar firman, itu sudah baik. Tetapi Tuhan ingin kita bukan sekedar mendengar. Tuhan ingin kita saudara menindaklanjuti dengan perbuatan yang konkret daripada firman yang kita dengar. Renungan hari ini memperlihatkan bagaimana mulianya, betapa mahalnya nasihat firman Tuhan, sehingga Yusuf mengerti apa yang harus dikerjakan. Dia mengerti kemana dia harus melangkah.
Tetapi Yusuf tidak sekedar mendengar. Yusuf tidak sekedar mendapat arahan. Yusuf menundukkan diri pada arahan firman itu sehingga ia mengalami yang baik, mengalami pertolongan pembelaan Tuhan. Saudara, adakah engkau di tengah-tengah pergumulan yang serius hari-hari ini? Atau engkau adalah salah satu orang yang sedang merindukan kesembuhan hari-hari ini? Atau engkau sedang berada dalam situasi di mana sepertinya pintu semua tertutup mentok? Saudara, apapun persoalanmu hari-hari ini, Tuhan tahu di mana keberadaanmu. Tuhan tahu batas-batas kekuatanmu. Tuhan mengasihi kita sehingga ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Namun adakah kita, saudaraku, mau dituntun, mau diarahkan lewat nasihat firman Tuhan yang begitu mulia? Maka hari ini jikalau engkau mendengar suaranya melalui renungan ini, tundukkan hatimu, tundukkan dirimu pada firman Tuhan. Jangan sekedar membaca firman, jangan sekedar mengikuti ibadah-ibadah di dalam penggembalaan kita, tetapi ikuti arahan firman. Lanjutkan dengan perbuatan yang nyata, supaya engkau mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pembelaan, pemeliharaan Tuhan. Betapa mahalnya nasihat firman Tuhan itu, saudara. Seharusnya kita mendukung orang-orang yang memberitakan firman. Kita mendoakan mereka supaya Tuhan memakai mereka lebih lagi. Dan kita harus terus lapar dan haus akan firman. Kita harus mencari firman. Kita harus mengejar firman. Maka harusnya kita mengejar ibadah-ibadah. Jikalau ada kesempatan beribadah, kita kejar, kita manfaatkan. Sebab di situ kita mendengar firman. Dan nasihat firman itu sangat mahal. Tidak bisa dibeli, saudara, dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan harta. Maka bersyukurlah jikalau sampai hari ini engkau masih mendapatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan hatimu, tundukkan dirimu pada setiap firman yang engkau dengar. Maka engkau akan mengalami terus kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman ini termeterai di hati kita semua. Salam sejahtera, salam persekutuan dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Salam, Tuhan memberkati.